Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada materi kali ini saya akan memaparkan tentang materi fungsi kuadrat untuk matematika SMA kelas 10. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Sarah dari kelas PSTM 22E. Nah, sebelumnya, apakah kamu pernah melihat grafik fungsi? Kemudian, bagaimana bentuk grafik fungsi ini ada di kehidupan sehari-hari kita? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari kedua gambar yang saya tampilkan ini, yang pertama ada lemparan bola basket ke dalam ring dan juga gambar gateway arch. Nah, kedua gambar ini menggambarkan sebuah parabola. Nah, lihat pada lemparan bola basket ke dalam ring, dari titik awal pelemparan hingga ke dalam ring kemudian jatuh, lemparan ini dapat menghasilkan sebuah parabola. Parabola ini merupakan suatu grafik dari fungsi, sama juga seperti garis lurus yang merupakan grafik dari fungsi linier. Nah, kita mulai dari bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat ini adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, perlu digarisbawahi bahwa a di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, a ini merupakan koefisien dari variabel x pangkat 2-nya ataupun dari kuadratnya. Nah, jadi koefisien variabel x kuadratnya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian untuk b ini merupakan koefisien dari x fungsi kuadrat. Kemudian untuk C ini menyatakan konstanta dari sebuah fungsi kuadrat. Kemudian ada dua bentuk fungsi kuadrat lainnya, yaitu bentuk koordinat kartesiusnya dan juga bentuk relasi fungsinya. Nah, kita lihat di sini ada 6 contoh dari bentuk fungsi kuadrat. Yang pertama itu fx sama dengan x kuadrat. Nah, dapat kita lihat ya, contoh yang pertama ini, koefisien dari A-nya itu, walaupun tidak dituliskan, dia itu 1. Sedangkan untuk koefisien B dan C itu sama dengan 0, karena tidak diberikan informasinya dari soal. Nah, seperti syarat dari bentuk umum fungsi kuadrat tadi, A itu tidak boleh sama dengan 0, sedangkan B dan C itu boleh saja jika dia 0. Kemudian untuk yang kedua itu Y sama dengan minus 2X kuadrat. Di sini A-nya dapat kita lihat yaitu minus 2, untuk B dan C-nya itu sama dengan 0. Kemudian untuk yang contoh 3, Fx sama dengan 2X kuadrat ditambah X. Nah, untuk koefisien A-nya ini merupakan 2, karena merupakan koefisien dari X kuadratnya itu 2. Kemudian koefisien dari B-nya itu 1. Untuk konstantanya itu atau C-nya sama 0. Contoh keempat, di sini ada Y sama dengan 7X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Untuk koefisien A-nya itu 7, koefisien B-nya itu 2, dan konstantanya 3. Nah, di sini contoh nomor 4 ini merupakan contoh bentuk umum persamaan bentuk umum fungsi kuadrat yang lengkap ya, nggak seperti yang 1, 2, 3 yang mana B-nya C-nya 0, ada yang C-nya 0 gitu. Kalau yang 4 ini koefisien A, B, dan C-nya itu lengkap. Kemudian untuk yang contoh kelima itu ada fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 1. Nah, koefisien A-nya itu di sini adalah 3, kemudian koefisien B-nya itu 0, dan koefisien C-nya itu 1. Nah, untuk fungsi yang keenam itu Y sama dengan minus 3 kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Nah, ini juga sama seperti yang contoh keempat, koefisien A di sini minus 3, koefisien B di sini 3, dan konstantanya itu 1. Kemudian untuk bentuk parabola,
Di sini bentuk parabola dari fungsi kuadrat itu ditentukan nilai koefisien A-nya dalam bentuk bentuk umumnya itu fungsi X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yaitu A lebih dari 0 itu kurva parabolanya membuka ke atas atau A-nya positif. Kemudian jika A-nya kurang dari 0, kurva parabola itu membuka ke bawah atau A-nya negatif. Nah, pada fungsi kuadrat ini ada dua kemungkinan bentuk parabola, di mana parabolanya ini terbuka ke atas dan parabolanya terbuka ke bawah. Terbuka ke atas dia apabila A-nya positif atau A lebih dari 0, dan parabola terbuka ke bawah apabila A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif. Nah, ayo kita tentukan bentuk kurva dari fungsi kuadrat ini. Nah, di sini ada dua bentuk umum fungsi kuadrat. Yang pertama ada Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 3. Dan B itu Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Nah, coba tentukan kedua fungsi ini berdasarkan ciri-ciri atau kriteria bentuk parabola yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, pada fungsi yang pertama atau yang ke A, yaitu X, Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 3, ini merupakan kurva parabola yang membuka ke atas. Loh, kenapa ke atas? Karena A-nya itu positif atau A itu lebih dari 0, di mana dapat kita lihat pada A atau koefisien X kuadratnya itu 1. Maka karena 1 ini lebih dari 0, maka A ini positif. Maka kurvanya membuka ke atas. Nah, untuk yang fungsi kuadrat yang B, yaitu Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 2X kurang 3, ini merupakan kurva parabola yang terbuka ke bawah. Karena koefisien dari X kuadratnya itu merupakan minus 1, yang mana minus 1 ini merupakan kurang dari 0. Nah, karena A-nya itu kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Nah, selanjutnya kita bahas titik potong sumbu Y. Nah, titik potong grafik fungsi kuadrat ini ditentukan oleh nilai konstantanya atau C pada bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, jika bentuk grafik parabola ini ditentukan oleh koefisien A, jika dia A-nya lebih dari 0, dia terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Maka, kalau titik potong sumbu Y ini ditentukan oleh konstantanya atau C. Nah, nilai konstanta C ini merupakan titik potong sumbu Y dari kurva yang dibentuk oleh fungsi kuadrat, yaitu titik 0, C. Nah, apabila bentuk umum yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka titik potong sumbu Y-nya itu 0, C. Nah, selanjutnya ayo kita terapkan pembahasan sebelumnya tentang titik potong sumbu Y ke dalam contoh. Nah, di sini ada soal, tentukan titik potong sumbu Y dari fungsi X, fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 2X sama dikurang 3. Nah, berdasarkan soal berikut ini, berapakah titik potong sumbu Y dari fungsi berikut? Nah, seperti informasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa titik potong sumbu Y itu ditentukan oleh nilai koefisien C-nya atau konstanta. Nah, pada fungsi berikut, yaitu Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 2X dikurang 3, dapat kita lihat bahwa konstanta C-nya itu merupakan minus 3. Jadi, titik potong sumbu Y di grafik parabola fungsi kuadrat berdasarkan nilai konstanta C-nya itu yaitu 0,-3. Nah, bisa dipahami juga bahwa fungsi kuadrat ini dia mensubstitusikan X-nya ke dalam 0. Begitu juga apabila dia memotong di sumbu X. Dia mensubstitusikan nilai 0-nya ke dalam Y, begitu.
Jadi berdasarkan soal ini, jika kita substitusikan fungsi berikut, yaitu minus x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3, di mana x-nya itu sama dengan 0, jadi kita dapatkan hasil y-nya itu sama dengan minus 3. Jadi konstantanya itu yang 0, minus 3. Jadi di sini saya berikan dua cara mencari titik potong terhadap sumbu y. Yang pertama kita lihat cara berdasarkan nilai konstanta c-nya, atau kita substitusikan fungsi tersebut di mana x-nya itu sama dengan 0 begitu. Nah, selanjutnya itu titik ekstrim. Titik ekstrim ini sering juga disebut titik puncak grafik. Nah, titik puncak grafik ini dapat dihitung dari bentuk umumnya, yaitu x kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, titik puncak kurva parabola ini juga sering disebut titik ekstrim, maupun titik ekstrim ini sering juga disebut sebagai titik puncak. Mencari titik ekstrim ataupun titik puncak, kita bisa gunakan dua rumus, yaitu titik ekstrim untuk mencari x dan titik ekstrim untuk mencari y. Nah, rumus titik ekstrim atau titik puncak x itu sama dengan xp atau x puncak sama dengan minus b per 2a. Kemudian titik ekstrim atau titik puncak y-nya itu sama dengan y puncak sama dengan fxp. Nah, untuk mencari titik ekstrim y ini, kita bisa cari dulu titik ekstrim b-nya. Kemudian, setelah nilai x puncak atau xp-nya kita ketahui, kita bisa substitusikan fungsi kuadratnya ke dalam titik ekstrim x, sehingga kita dapat menentukan titik ekstrim atau titik puncak y-nya. Nah, di sini ada contoh, kita terapkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini diketahui ada sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Nah, di sini ditanya, tentukan titik puncak atau titik ekstrim dari grafiknya. Penyelesaiannya diketahui tadi bahwa fungsi kuadratnya itu fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Nah, berdasarkan fungsi kuadrat ini, kita dapatkan informasi bahwa koefisien A-nya itu sama dengan 3, kemudian koefisien B-nya itu sama dengan 6, dan konstantanya itu 2. Kemudian yang ditanya adalah titik puncak atau titik ekstrim grafik. Nah, kita gunakan rumus untuk mencari titik ekstrim atau titik puncak X, yaitu rumusnya XP sama dengan minus B per 2A. B-nya tadi sudah diketahui kan dari koefisien B fungsi kuadrat fx-nya yaitu 3 per 2A. A-nya itu dapat kita lihat dari koefisien A-nya tadi yaitu 3. Jadi minus 6 per 2 dikali 3 sama dengan minus 1. Nah, selanjutnya itu kita bakal cari titik ekstrim atau titik puncak dari Y, titik Y. Nah, berdasarkan rumus yang saya sebutkan tadi, bahwa YP atau Y puncak itu sama dengan X per XP. Nah, sebelumnya udah kita cari bahwa XP-nya itu sama dengan minus 1. Langsung aja kita substitusikan nilai X-nya ini ke dalam nilai XP yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, diketahui bahwa XP-nya ada minus 1, jadi F minus 1 sama dengan 3 dikali minus 1 kuadrat ditambah 6 dikali minus 1 ditambah 2, hasilnya itu minus 1. Nah, jadi titik puncak grafik fungsi dapat dilihat bahwa titik puncak atau titik ekstrimnya itu sama dengan minus 1, minus 1. Baik, sampai sini materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.